Halo, selamat datang di Kongko TV. Ini adalah video tim news dan juga pre-match press-con ya, Ralf Rangnick dan Bruno dalam pertandingan Atletico Madrid melawan United di Champions League ya. Kita mulai dari tim news dulu ya. Jadi tim news kayaknya di kita ini cuman Cavani doang yang nggak available ya. Dan yang menarik adalah di press-con itu Rangnick bilang dia belum, nah ini juga ditulis di sini ya, dia belum training sama sekali untuk beberapa minggu ya. Ini rada aneh ya, karena kalau setahu gua ya dia, kalau nggak salah United ya, Manchester United pernah update gitu loh kalau Cavani sama si siapa namanya si Varane ya beberapa minggu lalu tuh udah mulai latihan, dan ternyata cuman Varane doang dan Eddie ini belum sama sekali latihan dalam beberapa minggu. Mungkin Cavani datang cuma buat ngecek doang apakah dia udah ready untuk training atau belum, tapi faktanya sampai detik ini dia belum training. Ya, ini yang selalu gue bilang ya, Cavani itu emang apa ya, kaki kaca lah ibaratnya ya, terlalu banyak cedera ya, dan yang gue nggak ngerti, selalu yang gue nggak ngerti adalah kenapa dia kalau buat Uruguay bisa selalu main, tapi selalu balik dari Uruguay selalu aja pengkor, pasti aja nggak bisa main. Jadi ini permasalahan sama Cavani. Gue suka Cavani, jangan salah, gue ada baju Manchester United dengan tulisan Cavani di belakang, tapi ya menurut gue sih dia udah done lah, udah kelar. Ya, nggak ada guna juga perpanjang kontrak di kita, karena dia cuma available ya dalam 2 bulan, cuma available 2-3 kali doang gitu ya. Nggak pernah dia available dalam 1-2 bulan penuh gitu ya. Dia nggak bisa main gitu, dia nggak bisa main selama itu ya. Jadi Cavani nggak available, Matic udah balik, Phil Jones udah balik ya. Jadi cuma Cavani doang yang kelihatannya masih out, dan mungkin Bailey. Kalau untuk Atletico, nah Atletico kayaknya nih ya ada rumor di mana Griezmann sama Suarez bakal on the bench, bakal dari substitusi. Yang bakal start adalah Joao Felix sama Angel Correa, dan menurut gue ini sih tactical yang sangat pinter sekali dari Simeone. Mereka tahu kelemahan kita ada di kapten kita si Maguire, si Keong Siput itu. Jadi mereka milih pemain yang lebih agresif dan lebih cepat ya di Joao Felix dan Angel Correa, dan menurut gua sih ini benar-benar pinter. Dia lebih milih speed lah ketimbang pengalaman dari Antoine Griezmann sama Suarez ya. Dan Cunha, Daniel Was dan juga Yannick Carrasco bakal out ya. Yannick Carrasco itu disuspend, dan juga Koke. Nah, Koke kemungkinan besar ada doubt lah, belum tentu start juga, belum tentu main. Jadi gue sih berharap Koke nggak main ya. Kalau Koke nggak main, menurut gue sih battle of midfield harusnya kita bisa menang ya. Harusnya bisa menang lah ya, kecuali Rodrigo De Paul tiba-tiba gacor gitu kan ya. Paling itu ya, dan Thomas Lemar dan second choice ini, kalau gue bilang sih cuma itu doang sih yang paling bantar ya. Jose Maria Gimenez balik lagi, dan Felipe siapa nih, maybe prefer in defense ya. Jadi tim news seperti itu ya. Menurut gue sih sekali lagi pintar Joao Felix sama Korea main, tapi gue sih berharap banget ya, gue sangat berharap Koke nggak main sih. Kalau Koke nggak main, menurut gue kita bisa menang battle of midfield. Kalau menang battle of the midfield, kalau gue bilang sih kita bisa menang lawan Atletico ya. Oke, sekarang saatnya ngomongin press-con-nya Ralf Rangnick dan juga Bruno Fernandes ya. Kalian tahu gue jarang bikin video press-con ya, karena menurut gue ya bisa boring banget ya ngomongin hal yang sama dan bla 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 gitu. Tapi ya kalau Rangnick sih, gue mulai pas zaman Rangnick gue baru bikin video press-con, karena beberapa suka bagus gitu loh. Pertanyaan bagus dan jawabannya juga bagus. Itu penting. Pertanyaan bagus kalau jawabannya jelek dan standar gitu-gitu aja kan bosenin. Tapi dia ada yang bagus. Terutama juga ada Bruno yang nemenin ya. Jelas Bruno nemenin mungkin karena ada dua wartawan ya dari Spanyol kali ya, makanya perlu Bruno untuk ngomong di bahasa Portugis atau Spanyol, gua nggak tahu. Yang pasti ada 2-3 pertanyaan lah di bahasa Spanyol atau Portugis ya, yang dimana gua nggak ngerti ya, sorry aja ya. Oke, gua bagi 2 ya, pertanyaan tentang ke Rangnick sama ke Bruno ya. Jelas pertanyaannya ini suka ganti-gantian ya, tapi gue bakal ngomongin soal Rangnick dulu baru sama Bruno ya. Oke, kita mulai dari Rangnick dulu ya. Jelas ngomongin soal Cavani, gue udah ngomongin ya nggak bakal available. Terus tentang fighting spirit ya Manchester United, apakah sudah kembali melalui kemenangan melawan Brighton dan juga Leeds ya. Tapi di sini si Rangnick bilang gitu loh, kita sebenarnya fighting spirit udah ada gitu dari sebelum-sebelumnya juga ya, dari setelah international break lah ya, seperti yang gue bilang juga gitu loh. Tapi masalahnya itu kan sepak bola itu tentang hasil, dia bilang kan ya. Hanya pas kita lawan ini aja gitu, Brighton sama Leeds aja kita berhasil mendapatkan hasil 3 poin. Benar nggak? Dan itu yang sangat penting gitu loh, menengah untuk game-game ke depan ya. Bukan hanya bermain bagus, tapi sepak bola itu juga itu tentang hasil gitu ya. Jadi
Makanya gue excited kita menang lawan Leeds kemarin gitu ya, walaupun bukan performa terbaik dan menurut gue babak pertama kita mainnya jelek banget gitu ya. Kecuali ada Pogba lah, kalau nggak ada Pogba mah kita hancur gitu babak pertama kemarin pas lawan Leeds. Tapi tetap aja gitu ya, kadang kalau lagi krisis seperti ini kita perlu menang ya, karena menang itu ya is the only way. Cara-cara satunya bisa membangkitkan moral dan mental. Ya nggak masalah lu bisa eksekusi taktik sebagus apapun, tapi kalau lu kalah terus ya mental lu drop, ya lu bakal main jelek dan bakal pengaruh. Makanya gue seneng banget di 2 game terakhir ini kita bisa menang gitu loh. Jadi karena menang ini modalnya cukup bagus lawan Atletico ya. Rangnick juga ditanya lagi dengan waktu yang sangat singkat ya. Jadi apa yang paling penting dari taktik, training, mentalitas dan juga mengistirahatkan pemain, apa yang penting gitu dalam preparation melawan Atletico? Pertanyaannya seperti itu. Rangnick jawab, well, kalau Champions League lu udah harus high level, ya kan? Semuanya tuh harus high level, ya lu nggak bisa menting salah satunya doang, dia bilang gitu kan ya. Apalagi melawan Atletico Madrid ya kan, yang katanya sih dia istirahat lebih lama ya, mungkin dalam arti Atletico Madrid mungkin main dari hari Sabtu, kita main dari hari Minggu, jadi ada jeda 1 hari yang dimana mereka bisa lebih istirahat gitu. Tapi gimana pun juga atmosfer nanti gitu dibilang di Atletico tuh nggak bakal mudah ya karena kalian tahu sendiri lah, dia bilang juga gitu kan, kita ada Ronaldo dan Ferran jelas bekas ex Real Madrid ya, bekas pilarnya ex Madrid, jelas kita nggak bakal di welcome lah gitu di Atletico. Jadi penting banget yang namanya Champions League semua harus high level ya, dia bilang seperti itu, nggak cuma taktik atau training atau apa gitu, tapi semuanya itu harus high level untuk kita bisa menangin pertandingan di Champions League, dan itu benar banget ya. Makanya serunya Champions League kan di situ gitu. Makanya gue selalu excited sih kalau Champions League ya. Karena kita bakal ketemu tim-tim yang bagus itu, tim-tim yang bagus yang di luar Europe lah, bukan yang di bukan yang di Premier League yang sering kita main gitu kan. Kita bakal ketemu tim-tim yang solid gitu di Europe, dan ini menunjukkan, ini bisa ajang pembuktian that kita tuh good enough gitu untuk menang mereka ya. Ya itulah kenapa gue selalu suka sama Champions League juga. Rani, ada pertanyaan lagi ya, apakah Champions League? Nah, Champions League ini kita kan target katanya, oke, Manchester United kan sekarang ini targetnya adalah top 4. Apakah Champions League game seperti ini bakal bakal menjadi sebuah distraction dari goalnya top 4? Dia bilang kita main kita mau top 4 untuk lolos Champions League gitu. Kenapa bermain di Champions League sebuah kendala, dia bilang gitu. Dia bilang kenapa bisa jadi distraction. Itu yang dia nggak ngerti dari pertanyaannya ya. Karena namanya main Champions League berarti kita mau melawan yang terbaik di Eropa. Ya, klub-klub terbaik di Eropa, dan membuktikan juga ya seperti yang gue bilang, kita mau membuktikan kalau kita tuh good enough. Ya, kita tuh cukup, ya kita tuh bagus gitu loh untuk menang lawan mereka. Ya. Dan selama ini yang paling penting yang dia ngomong, dan selalu gue bilang pada kalian ya, kalian yang banyak, waduh mimpi lah menang Champions League, mimpi lah lu lawan Boro aja bisa kalah lah, bla 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 bla. Nah, dia ngomong sendiri nih, ini Rangnick yang ngomong sendiri, bukan gua ya, dia ngomong sendiri. Selama kita masih di Champions League, kita masih punya kesempatan untuk menang, walaupun kecil, besar atau apa, tapi kita Manchester United, kita punya kesempatan untuk menang, ya kan? Dan kalau menang kita bisa lolos Champions League juga. Jadi ini yang penting ya, mentalitas fans MU itu jangan kayak fans Arsenal gitu, jangan Just FC punya mentalitas. Ya, kita tuh Manchester United. Ya gimana pun juga kita itu Manchester United. Walaupun kita bukan yang the best in England saat ini gitu kan, tapi kita itu ya one of the biggest club gitu loh. Yang sampai detik ini pun one of the biggest club, walaupun hasilnya belum ada gitu kan ya di akhir-akhir ini. Tapi tetap aja gitu one of the biggest club. Jadi mentalitas fans itu juga harus big gitu loh, harus gede juga mentalitasnya. Jangan kayak tahu, jangan kayak tempe gitu ya kan. Wah, Boro aja kalah gitu kan. Oh, lawan ini aja seri bla bla bla. Gimana bisa menang Champions League? Tetap aja gitu loh ya. We are Manchester United. Selama ini bukan gua doang yang ngomong ya. Gua pernah ngomong sebelumnya kan, tapi ini Rangnick yang ngomong. Selama kita masih di Champions League, kita punya kesempatan untuk menang ya. Itu yang kalian harus punya juga ya. Jadi fans itu harus mentalnya juga harus mental United juga ya. Jangan mental kan gue bilang kan, lu kalau mikir kita nggak bisa juara ya kan, selama kita masih di Champions League gitu kan, kalau lu mikir kita nggak bisa juara ya lu jadi fans Arsenal aja. Enggak. Dan itu terbukti ya, bukan gue doang yang ngomong, tapi Ralf Rangnick sendiri pun yang ngomong ya. Ini dari Ralf Rangnick sendiri yang ngomong ya. Penting banget sebagai fans harus punya mental United juga, bukan mental klub lain ya. Ini penting sekali ya.
Oke, dia ada ngomongin kurang penting sih pertanyaannya. Final kan di Champions League di Rusia gitu kan, dan sekarang Rusia udah lagi mau perang lah sama Ukraine ya. Kalau kalian ngikutin pasti kalian tahu lah. Dan gimana gitu pendapatnya Rangnick dibilang. Rangnick sih bilang itu masih lama ya kan, dan berharap dia sih ngomong ini sih ngomong sih benar banget ya, yang ngomong berharap banget kalau kemungkinan perang itu udah deseskalasi lah, jadi udah mereda lah gitu, udah situasinya udah lebih kondusif, dan ini lebih penting daripada Champions League game dia bilang gitu. Jadi dia nggak terlalu pusingin lah soal itu. Dan ya menurut gue sih ini fair gitu, karena ini kan pertanyaan sedikit politik ya kalau gue bilang ya. Jadi dia bilang sih emang itu lebih ya, kemungkinan untuk nggak perang itu jauh lebih penting lah dari sebuah Champions League game, dan itu setuju sih ya. Jadi walaupun bola walaupun football is life, tapi life is more important than football ya, itu penting ya. Nextnya adalah dia nanya oke, ini penting juga nih. Sorry, United adalah one of the biggest club in the ini kan, one of the biggest club gitu ya. Tapi di 10 tahun terakhir belum pernah masuk quarter final of Champions League ya kan. Apakah United harus lolos quarter final Champions League ya, atau di semifinal Champions League untuk ya considered sebagai the best club in the world ya? Jawabannya Rangnick adalah ya itu udah pasti gitu kan. Tapi ada alasannya kenapa kita nggak bisa perform bagus di Champions League di 6-8 tahun terakhir, dia bilang ya. Kita harus realistik dan fokus sekarang dan masa depan ya. Jadi ya gue dengar jawaban seperti ini, gue mau ketawa gitu benar ya kan. Cuman fans United doang yang tahu lah mungkin, dan mungkin yang lain juga tahu lah kalau kenapa kita nggak bisa di Champions League 8 tahun terakhir. Bukan karena Ole, bukan karena Van Gaal, bukan karena Mourinho bla 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 atau gimana ya, tapi kita jelas tahu lah karena manajemen yang sangat bobrok, yang nggak pernah mendukung dan nggak pernah pengen membesarkan Manchester United ini sebagai klub sepak bola ya. Itu perbedaan besarnya kita, dan juga dengan klub-klub yang ya klub-klub anak ingusan yang lagi berhasil lah ya, macam Chelsea atau bla 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 gitu kan ya. Jadi itu perbedaannya gitu ya. Klub kita ini ya cuma fans United yang tahu dijalankan lebih ke arah bisnis, di mana ya yang penting adalah profit gitu loh, bukan ya membuat klub ini menjadi besar lagi gitu, benar nggak mau. Jadi mempertahankan kita punya tradisi, kita punya apa namanya, kita punya DNA gitu sebagai Manchester United. Itu permasalahan utama ya, dan dia sih nggak ngomong seperti itu ya, tapi ya kita sebagai fans dengerin ini udah tahu lah ya, jawabannya adalah satu gitu, Glazer out, dan Glazer out, benar nggak? Dan ini gue sih jujur pas denger itu gue mau ketawa ya, kenapa ya, jelas lah gitu kan ya, jelas dia nggak bakal ngomong loh, dia kan manajernya, benar, maksudnya dia ngomong Glazer out ya kan, langsung di cut nih, langsung ya kan, langsung ini langsung dipecat gitu kan. Tapi kita berharap lah dengan Rangnick ya, dan juga seandainya dia jadi diperpanjang ataupun jadi sebagai apa, konsultan atau apalah gitu ya, director atau apa ya, semoga dia bisa memberikan perubahan lah ya. Walaupun Glazer masih will always be Glazer ya, tapi semoga manajemennya juga nggak Glazer gitu loh, ngerti ya, manajemennya itu bener ya, itu penting banget ya. Jadi itu nextnya ditanya oke. Ini kan kesempatan pertama Rangnick ya untuk melatih Champions League knockout stage ya. Jadi sebelumnya dia nggak pernah melatih tim yang ada di ini Champions League knockout stage ya kan. Apakah ada special preparation against Simeone team? Dia bilang gitu kan. Kalau ini sih menurut gue pertanyaannya cukup bodoh ya, dalam arti ya, ini kan nggak mungkin dijawab dengan bener lah ya kan. Masih ditanya sih, lu latihan apa aja sih dalam ngelawan tim lu selanjutnya kan. Itu kan sama aja kita mau kebuka kartu, bener nggak ngasih tahu, oh kita bakal main kayak begini ya. Jadi jelas jawabannya si Rangnick cukup generik ya. Ya Simeone udah habis ya, udah 10 tahun di ATM dia bilang, dan punya style tersendiri, dan style itu nggak berubah dia bilang gitu. Artinya dia udah, dalam arti gue lihat dia Rangnick udah udah analisa lah ya gimana cara ngelawan Simeone ya. Terus dia bilang ya, cuman dia kasih jawabannya cukup generik ya, kita harus ready secara mental, physically, dan tactically lah untuk menang besok, dia bilang gitu. Jadi cukup generik, which is fine bagi gue. Tapi menurut gue sih dia tahu gitu loh ya kan, apa aja yang harus dilakukan di besok gitu loh ya untuk melawan Simeone ya. Jelas Simeone Simeone, kalian tahu sendiri cara bermainnya seperti apa gitu. Cuman dia Rangnick nggak bakal ngasih tahu lah, oh gue udah ini ngelatih Pogba nih untuk jagain si Koke misalnya gitu, atau gue ngelatih siapa nih untuk jaga Joao Felix atau apa gitu. Dia nggak mungkin ngomong begitu kan, benar nggak? Dia nggak mungkin ngomong begitu. Jelas dia kasih jawaban yang generik, dan menurut gue sih pertanyaan kayak begini harusnya nggak ada ya di pre-match conference. Mana mungkin sih dia ngasih tahu, oh iya gue udah ya, mana mungkin sih orang buka kartu gitu kan, oh iya besok gue bakal main ini gitu.
Nggak mungkin lah benar. Jadi pertanyaannya cukup bodoh sih kalau gue bilang ya, yang ini. Terus apa pertanyaan apa lagi ya? Oke, untuk Rangnick masih ada 2 pertanyaan lagi yang gue mau bahas. Permainan Manchester United sudah membaik di beberapa game terakhir. Apakah itu membantu untuk sorry. Oh, itu udah untuk sorry ini pertanyaan untuk Bruno sekarang ya. Jadi untuk Rangnick udah selesai. Gue bahas. Ini pertanyaan untuk Bruno. Jadi untuk Bruno ada 3 yang mau gue bahas ya. Jelas ada 2 pertanyaan di Portugis atau Spanyol, gue nggak tahu, itu gue nggak bisa bahas, sorry aja karena gue nggak ngerti. Oke, pertanyaan untuk Bruno, permainan Manchester United sudah membaik di beberapa game terakhir, apakah itu akan membantu untuk game mendatang? Nah, dia bilang permainan baik itu sebenarnya udah dari sebelumnya, jadi dia pendapatnya sama kayak Rangnick dan sama juga kayak gue ya. Walaupun kita seri lawan Boro atau apa gitu, kita nggak lolos segala macam, tapi permainan kita tuh udah membaik ya. Tapi tetap aja ya, winning games itu yang penting. Dia bilang hasil menang itu yang paling penting karena itu bisa memberikan moral lebih dan juga fokus lebih untuk game selanjutnya ya. Jadi bukan cuma masalah bermain baik dia bilang, tapi kita juga harus dapetin 3 poin ya. 3 poin itu yang bakal membuat kita lebih bagus gitu di next gamenya. Dia bilang kalau kita stick to the game plan, dia bilang ya, dari start sampai awal we can win the game. Jadi dia juga apa yang dia ngomongin Rangnick juga jelas diomongin sama dia. Gue nggak tahu apakah ini udah disiapin atau enggak sebelumnya ya. Tapi gue ngeliat Bruno cara dia jawab segala macam tuh luwes gitu loh ya. Jadi kelihatannya emang bener-bener ya dia juga merasakan hal sama kayak Rangnick ya. Jadi menurut gue sih ini bukan disengaja atau udah direncanakan ya jawaban seperti ini ya. Tapi melalui ya ini Bruno yang merasa sendiri gitu ya. Menangin game itu lebih penting daripada bermain baik gitu. Kadang ya untuk ya menaikkan moral dan juga fokus di game selanjutnya ya. Pertanyaan kedua untuk Bruno, apakah ada perpecahan di kubu Man United? Menarik ya dia ngomong gini ya, menarik. Gue lihat Bruno ya di press con ini sangat bagus gitu ya. Makanya gue selalu bilang orang teriak-teriak, oh Ronaldo jadi kapten, Ronaldo jadi kapten. Kalau gue sih dari dulu, dari semenjak Bruno datang, gue bilang Bruno lebih cocok jadi kapten daripada Maguire. Sampai detik ini pun menurut gue Ronaldo juga cocok ya, bukannya gue bilang Ronaldo nggak cocok jadi kapten. Ya gimana pun juga dia ada winning mentality segala macam. Tapi pada saat sekarang ini future leader kita itu adalah Bruno kalau gue bilang. Ya, adalah Bruno. Menurut gue dia cocok. Oke lah dia orangnya lebih emosional di lapangan ya, tapi cara dia ya passionnya dia, cara dia ngalurin emosinya dia segala macam itu menurut gue sih sangat sangat contagious gitu loh ya, bisa nyebar juga gitu ke tim-tim kita. Ya dia nggak bakal nunduk gitu loh. Kalau seandainya kita kalah, dia bakal lebih agresif, bakal lebih ini. Kelihatan gitu mental kaptennya. Makanya gue bilang, Bruno itu the next captain of Manchester United ya. Dan di press con kali ini pun gue bilang dia menunjukkan maturity gitu loh ya dari ininya. Dan juga kalau dia kapten, kalau kapten kan lebih ibaratnya lebih dikasih kesempatan lah ya ibaratnya sama wasit gitu. Jadi kalau dia protes atau apa nggak langsung kartu kuning. Dia sering banget kan dia protes kena kartu kuning kan, benar nggak? Kalau Bruno jadi kapten, nggak bakal terlalu sering, karena emang haknya kapten untuk protes gitu loh. Jadi, menurut gue sih Bruno cocok banget jadi kaptennya. Ini balik lagi lah ke press con-nya. Apakah ada perpecahan di kubu Manchester United ya? Dia bilang dia nggak ngerti gitu, apa maksudnya perpecahan di Manchester United gitu kan. Dia bilang, ya dikasih contoh lah, kayak Sancho pernah melakukan selebrasinya Bruno, apakah itu masuk perpecahan gitu, apa dia bilang pada saat ini lucu nih ceritanya dia, pada saat hari Maguire ngegolin gitu kan, dia bilang gitu, akhirnya lu ngegolin juga gitu pakai pala lu yang gede itu dia. Jadi lucu juga nih orangnya, jadi dia ngomong gitu ya. Jadi sebenarnya dia bilang sih menurut dia ya gitu kan, jadi nggak ada gitu perpecahan seperti itu. Dia bilang itu hanya kerjaan jurnalis yang mau mencari sensasi ataupun clickbait lah ibaratnya ya. Dan gue kan selalu bilang rumor-rumor seperti ini bisa jadi 50% benar, 50% clickbait, karena gimana pun juga kita one of the biggest club di football club, mana nggak, jadi pasti ada lah gitu loh berita Manchester United sama dengan duit gitu kan. Jadi makanya gue selalu bilang rumor-rumor kayak gini harus hati-hati gitu, jangan dilihat 100% benar ya. Tapi gue tetap berpendapat kalau banyak misalnya Ronaldo kecewa atas performa Maguire ya, itu menurut gue sih itu mungkin banget benar ya. Jadi dia ngomong sendiri seperti itu ya, dia bilang kita harus stick to the plan dan stick together gitu loh ya. Menangin bersama dan kalah bersama. Jadi itu yang dia omongin. Jadi is a captain word lah, benar nggak sih? Cara jawab captain itu seperti itu gitu loh ya. Penting banget sih kayak gini. Bang gue bilang sih dia future leadernya Manchester United sih ya.
jadi itu yang dijawab ya. Sekali lagi gue nggak tahu apakah ini udah disiapkan jawabannya atau enggak atau ini, tapi gue melihat Bruno ataupun Rangnick cara jawab mereka itu cukup cukup apa ya, cukup luas gitu, cukup nggak kayak berhenti atau apa gitu. Kelihatannya sih emang apa yang dia di otak dia, di benak dia itu yang dia omongin. Jadi gue sih percaya aja kalau dia ngomong seperti itu ya. Tapi bukan berarti ada yang nggak seneng gitu atas performa Maguire ya, bukan berarti itu ya. Tapi menurut gue soal Ronaldo pengen jadi kapten Manchester United, menurut gue sih itu ya seperti yang gue pernah bilang, kayaknya sih nggak benar gitu ya. Karena Ronaldo nggak perlu ngebuktiin apa-apa lagi gitu loh, benar nggak perlu ngebuktiin apa-apa lagi. Oke, pertanyaan terakhir untuk Bruno ya. Nah ini juga kan semenjak Rangnick ambil alih dari Ole kan banyak perubahan taktik ya. Jadi dia bilang apa gitu loh pendapat player tentang perubahan-perubahan ini gitu dia bilang kan. Dan ini yang gue juga selalu bilang ya. Kita player harus mengikuti manajer dan coach dia bilang gitu ya kan. Rumor tentang player nggak happy atas taktik dia bilang gitu ya, itu semoga tidak benar karena itu sangat tidak menghargai gitu loh kan ya, Ralf Rangnick ya kan. Dia bilang semenjak Ralf Rangnick tiba, Manchester United lebih punya identitas sebagai tim dia bilang gitu ya. Jadi nah ini kan gue selalu bilang ya kan, rumor player nggak suka taktik atau training itu bener nggak sih kan? Gue selalu pernah nanya kan, kayak kan mereka profesional, mereka dibayar untuk main sepak bola, bener nggak? Kenapa harus selalu pelatih yang mengikuti cara ada pemain apa aja itu dia harus ngikutin sistem membuat sistem yang cocok dengan pemain mereka gitu, bener nggak, yang dia punya? Menurut gue ini ada benarnya, tapi ada kalanya juga di mana ya pemain harus bisa adaptasi gitu loh, sesuai dengan keinginan pelatih. Karena mereka profesional, benar nggak ya kan? Seandainya misalnya lu kerja di sebuah perusahaan yang tiba-tiba bos lu minta, lu belajarin ini dong, ya. Masa lu langsung kudeta gitu atau apa kan? Ya, jadi menurut gue sih mereka profesional ya, mereka harus berusaha 100% mengikuti apa yang ya coachnya mau gitu loh. Gue selalu ngomong begini kan, makanya gue apa benar nih rumor-rumor seperti ini, bukan cuma media Inggris doang yang mau ngegoreng berita ya, namanya juga Manchester United ya. Makanya gitu loh, gue sih setuju banget sama apa kata-kata Bruno, dan itu pun yang gue selalu bilang, benar nggak, gue selalu bilang begitu. Masa sih gitu kan ya, kok nggak profesional banget gitu ya, pemain Manchester United kok kayaknya manja banget ya kan, apa harus ikutin kata player? Tapi ya si Bruno sendiri bilang dia harus ikutin kata manajer gitu loh, benar nggak? Dan dia juga bagusnya sih dia bilang dia merasa sendiri gitu kan, semenjak Rangnick tiba United lebih punya identitas sebagai tim, dan ini sih gue sih welcome banget dan gue setuju 100% ya sama Bruno, karena gue juga udah pernah ngomong begitu ya kan, bagaimana channel-channel lain ngegoreng juga berita di mana nggak suka sama taktiknya Rangnick segala macem atau training. Gue kan bilang sendiri, kok kayaknya nggak masuk akal gitu loh ya kan, dia profesional, dia digaji besar banget, masa nggak bisa gitu loh ngikutin apa yang mau ini gitu loh, masa langsung kudeta segala macem gitu kan. Jadi kalau gue bilang sih ya sekali lagi ya, kayak gini rumor seperti ini bisa 50-50, tapi ya gue sih begitu, menurut gue sih nggak cuma harus coach yang ngikutin playernya, tapi player juga harus profesional ngikutin coachnya ya kan. Kalau dia pengen lu main lebih defensif, ya lu main lebih defensif ya kan. Yang lebih ngerti taktik, yang pengen menangin ini kan coach gitu kan, benar nggak segala macam. Jadi gue bilang sih setuju banget sama pendapat Bruno ya. Pertanyaan terakhir untuk Bruno, sorry ternyata satu lagi ya. Jadi ditanya dengan adanya Ronaldo gitu kan, yang udah menangin beberapa kali Champions League gitu ya kan, apakah itu sangat penting untuk bisa menangin game di Champions League apalagi lawan ATM tomorrow? Dan ini gue pernah dia bilang gini, nggak cuma Ronaldo, Varane juga udah menang 4 kali kalau nggak salah Champions League dia bilang kan. Tapi ini juga menangin Champions League itu bukan tentang pemain yang berpengalaman atau apa juga, tapi penting juga untuk pemain yang baru pertama kali gitu yang mau menangin Champions League untuk perform. Dia bilang kayak Ronaldo aja dulu ya kan, pas pertama kali dia menangin Champions League ya kan, walaupun ada pemain pengalaman yang lain, tapi kan Ronaldo membantu untuk menangin Champions League juga dia bilang kan. Dan dia bilang Bruno pemain dia juga sendiri haus untuk menangin Champions League gitu loh, benar nggak? Jadi semua pemain harus stick together, punya goal yang sama dan fokus yang sama untuk menangin Champions League. Dalam arti ini jawabannya sangat bagus sekali, karena kita bukan Ronaldo FC. Ingat, gue selalu ngomong kita bukan Ronaldo FC.
Ya walaupun Ronaldo gacor di grup stage, kita nggak bisa ngarepin Ronaldo terus gitu. Ronaldo ya, kita Manchester United semua harus punya fokus yang United yang sama gitu loh, benar nggak? Termasuk fansnya juga. Jadi ini penting banget ya. Dia bilang ngomong seperti itu, gue setuju sekali gitu loh. Yang kita bukan Ronaldo FC, semua pemain ya ada ambil gitu untuk perform at the highest level untuk menangin Champions League ya. Dan kita lihat aja lah ya, nanti malam ya, kita gamenya ini nanti malam ya, ingat ya, jam berapa ya? Jam 3 ya kalau nggak salah ya. Jam 3 kalau nggak salah. Itu penting sekali gitu loh. Kita nggak bisa bilang kita harus ngandelin Ronaldo untuk ngegolin. Nggak bisa. Rashford pun kalau main dia harus bisa ngegolin karena dia goal getter kita. Ya Sancho pun ya, walaupun dia lebih kreatif, kalau ada kesempatan dia harus bisa finishing. Ya Bruno pun juga sama gitu. Jadi semua itu sama, dan Maguire kapten kita pun nggak boleh ngelawak gitu kan, atau Luke Shaw yang kemarin ngelawak nggak boleh ngelawak, De Gea pun sempat ngelawak, nggak boleh ngelawak sama sekali, nggak harus zero mistakes untuk menangin ini ya, karena kita melawan tim-tim terbaik di Eropa ya, jadi nggak bisa ngandelin Ronaldo doang, semua harus bermain on the highest level ya. Paling itu doang dari press conference Ralf Rangnick dan Bruno yang gue bisa ngomongin. Menarik banget ya press conference, makanya gue bahas. Gamenya ntar malam ya bakal seru banget nih, feeling gua ya. Mungkin kalau tergantung lah Simeone mainnya seperti apa. Kalau Marquinhos mungkin rada boring, tergantung lagi kita gimana performanya segala macam. Tapi semoga ya kita bisa menangin ya. Jangan lupa ntar malam jam 3 ya, kalau gua nonton di video.com ya. Sorry, ini Champions TV ya, tapi gua nggak punya dan gua nonton lewat video.com ya. Mungkin ada di SCTV, gua nggak tahu, mungkin coba kalau yang tahu bisa jawab ya. Oke, gimana menurut kalian nih press con-nya kali ini? Karena menurut gue sih beberapa poin sangat bagus dan di-deliver dengan baik ya oleh Bruno ataupun Rangnick ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.